lagi dengan anak-anak saya yang paling ceria, tetap semangat dalam kita untuk belajar, yaitu belajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya saya bertanya ini tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya ingin bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian yang nanti kita masuk materinya tentang kompensasi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya lagi, materi yang sudah atau yang minggu lalu tentang namanya karir. Apa itu sih karir? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan Anissa. Siapa? Karir. Siapa yang bisa menjawab tentang karir? Enggak. Biar aja lanjutkan lah. Saya karena nggak tahu siapa namanya. Ayu Sipa, Naswa Zahara. Kenapa? Mungkin ada namanya disiplin. Mungkin karena dia disiplin, pekerjaannya ini sering terjadi, sering terlaksana dan mudah diselesaikan. Terus yang berikutnya adalah keahlian. Seorang pekerja ini berdasarkan keahliannya ini akan mempermudah dia melaksanakan pekerjaan. Terus senioritas ini biasanya keahliannya di atas rata dari yang masih baru. Terus saya masuk ke berikutnya, yaitu apa sih tentang namanya tujuan job evaluasi, yaitu untuk mengidentifikasi struktur kerja organisasi. Yang kedua biasanya menghilangkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan menata hubungan antar pekerjaan. Yang ketiga ini untuk menggambarkan tingkatan nilai pekerjaan guna menyusun struktur penggajian. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Gak ada? Ya, saya lanjutkan. Kalau nggak ada ditanyakan, ini ada namanya job evaluasi methods, yaitu diantaranya ada terbagi menjadi dua. Ranking methods ini biasanya perhatikan yang pekerjaan yang dievaluasi berdasarkan jabatan menurut tingkatannya di dalam perusahaan. Yang kedua ini classification methods, yaitu tingkat pekerjaan yang menggambarkan suatu kelompok pekerjaan. Terus berikutnya adapun bentuk-bentuk lain kompensasi itu ada biasanya yang disebut sering adalah team based pay, yang artinya biasanya penghargaan ini berdasarkan kinerja kelompok atau sebuah tim yang mampu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena membangun suatu tim yang dalam mengerjakan pekerjaan ini, dalam tim ini bukan semudah seperti individual, karena menyatukan dalam satu pikiran dan satu gagasan. Jadi tidak semudah itu kalau membangun sebuah tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Makanya perlu namanya saling pengertian. Terus ada lagi namanya company wide preference atau profit sharing atau pembagian namanya keuntungan perusahaan. Terus ada namanya gain sharing ataupun memberikan sebuah insentif yang diberikan jika kinerja perusahaan ini biasanya lebih baik ataupun meningkat.
Terus kompensasi eksklusif ini biasanya berupa yaitu diantaranya gaji ataupun stock option, rent atau yang disebut namanya eksklusif diberikan fasilitas yang baru tadi saya sampaikan. Contohnya ketika Anda dipercaya menjadi karyawan di perusahaan antara lain sebagai manajer. Kenapa? Tugas manajer itu sangat berat. Jadi kalau dia masih untuk memikirkan terhadap fasilitas dia pribadi, otomatis akan mengganggu namanya sistem pekerjaannya. Sedangkan tugas yang diberikan perusahaan kepada seorang manajer itu sendiri itu sangat berat atau sangat banyak. Terus saya masuk pada kesimpulan, yaitu adalah kompensasi ini sendiri. Semua orang berhak mendapatkan namanya kompensasi ketika dia mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan di dalam suatu perusahaan. Sama posisinya karyawan di dalam perusahaan. Siapa saja yang mampu untuk menyelesaikan atau memberikan pekerjaan yang baik di dalam perusahaan, baik itu dari semua lini di dalam perusahaan, bagian-bagian perusahaan, ini semuanya berhak mendapat namanya kompensasi, baik itu bonus maupun fasilitas. Nah, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan seputaran kompensasi? Ada? Silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan kompensasi? Ayo. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan kompensasi? Silakan. Perbedaan kompensasi dari reward. Apa? Apa perbedaan kompensasi dari reward? Kompensasi dari reward. Nah, kompensasi sama reward. Kalau reward yang mampu menyelesaikan pekerjaan. Kalau reward ini biasanya orang-orang yang tertentu. Contohnya kalau kompensasi mungkin bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi. Kenapa? Kalau produksinya ini menguntungkan perusahaan wajib memberikan kompensasi bagi karyawan dalam produksi. Tapi kalau reward ini secara individual. Contohnya ketika dia mengerjakan dapat keuntungan secara individual, keuntungan itu dikembalikan lagi kepada individual karyawan. Contohnya dalam penjualan dia melewati dari target dari perusahaan. Jadi keuntungan perusahaan ini sangat banyak. Jadi apa salahnya ketika keuntungan perusahaan ini sedikit diberikan kepada yang mampu memberikan penjualannya sangat banyak dalam perusahaan tadi, menjual produknya. Itulah perbedaannya antara kompensasi sama reward. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini, nah, kalau tidak ada, silakan minggu depan kita ketemu lagi membahas masalah namanya jabatan. Silakan dibaca-baca bukunya tentang jabatan. Minggu depan harapan saya ada yang bertanya tentang kompensasi ataupun yang mungkin yang Anda baca nanti di rumah masing-masing tentang jabatan. Sampai ketemu minggu depan. Sebelumnya saya tanya di absen, saya absen ya. Dimanda untuk saya tutup. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.